Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini saya ingin bersaksi kepada saudara, yaitu mengenai neraka. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Desti Jerniloli. Saya adalah pendoa GKA. Langsung saja Bapak Ibu, ketika hamba Tuhan mengurapi saya lewat tumpah tangan atas kepala saya rubah ke tanah. Lalu roh saya keluar dari tubuh saya. Lalu saya melihat kedua para malaikat Tuhan menjemput saya. Saya berada di tengah-tengah mereka. Lalu saya berkata, di manakah saya dibawa? Lalu kedua para malaikat itu berkata kepada saya, kami membawa engkau di suatu tempat, yaitu neraka. Ketika saya mendengarkan itu, saya mulai takut. Dan ketika itu saya sampai di pintu neraka. Saya melihat penjaga-penjaga pintu neraka, yaitu si iblis. Mereka memakai baju hitam. Mereka bertanduk dan memegang tongkat. Lalu saya masuk ke dalamnya. Ketika saya masuk ke dalamnya, saya melihat api yang sangat ngeri. Apinya sangat bergelombang, bagaikan air laut. Dan ketika itu, saya merasa takut dan menangis. Ketika saya berjalan, saya melihat yaitu perempuan yang sudah dibaringkan di bawah. Saya melihat yaitu si iblis mengambil pedang yang tajam. Ketika saya melihat itu, saya merasa takut sekali. Ketika malaikat mau itu mengambil pedang, ia memotong-motong perempuan itu mulai dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Dan saya mendengarkan suara perempuan itu, tolong aku, tolong aku. Lalu ketika saya mendengarkan itu, saya merasa takut dan menangis. Saya berkata, Tuhan ampuni mereka, Tuhan ampuni mereka. Lalu kedua para malaikat itu berkata kepada saya, anakku, itu sudah terlambat. Lalu saya mulai takut. Dan ketika itu saya terus berjalan. Dan kedua para malaikat itu membawa saya keliling. Dan saya melihat lagi di situ saudara, yaitu seorang lelaki. Kedua tangannya diikat dan kedua kakinya diikat. Lalu para iblis itu memegang tali itu dan lelaki itu dibakar. Lalu saya melihat kulitnya ini meleleh ke bawah dan perutnya itu jatuh ke bawah. Ketika saya melihat itu, saya merasa takut. Saya biasa di tempat itu. Dan ketika itu saya mulai takut dan terus menangis. Dan ketika itu saya terus berjalan lagi. Ketika saya melihat lagi, saya melihat orang-orang yang ada di tempat itu sedang disiksa. Saya melihat yaitu si iblis memotong tangan, memotong telinga, memotong leher, dan memotong kaki, dan mencukil matanya. Dan ketika itu saya merasa takut sekali. Saya merasa takut. Saya berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi untuk melihatnya. Lalu kedua para malaikat itu berkata, jangan takut, kami ada di sampingmu. Lalu saya dibawa lagi di suatu tempat yang ngeri lagi. Saya berjalan dengan berhati-hati. Ketika itu saya melihat binatang-binatang yang ada di tempat itu. Ketika saya melihat, saya mulai takut Bapak Ibu.
dan saya ada di tengah-tengah para malaikat. Lalu ketika saya mendengarkan itu, saya berkata juga, Tuhan ampuni mereka, Tuhan tolong mereka. Lalu tidak didengarkan suara saya. Lalu saya melihat terus binatang itu menggigit mereka. Dan yang lebih ngerinya lagi Bapak Ibu, yang saya lihat seorang perempuan, yaitu perempuan melewati jenis kelaminnya, yaitu ular, dan keluar dari mulutnya. Ketika saya melihat itu, saya merasa takut. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya diam. Dan ketika saya diam, air mata saya keluar karena saya tidak sanggup lagi untuk melihatnya. Tetapi oleh karena malaikat itu berkata kepada saya, jangan takut, maka saya lihat saja. Dan ketika itu saya berjalan, terus berjalan. Dan ketika saya berjalan, baunya sangat ngeri sekali. Sangat ngeri sekali. Saya tidak bisa bernafas lagi. Dan di situ Bapak Ibu, saya melihat orang-orang yang ada di tempat itu. Mereka berteriak terus. Dan ketika saya melihat, saya menangis. Saya tidak sanggup lagi untuk melihat. Ketika dipegang, saya melihat pedang ditusuk dalam tubuhnya. Dan ketika ditusuk, ia berteriak terus berteriak. Dan ketika saya melihat, saya terdiam. Dan air mata saya jatuh ke bawah karena saya tidak sanggup lagi untuk melihatnya. Dan saya berjalan lagi Bapak Ibu, dengan pelan-pelan. Dan ketika saya berjalan, saya dibawa lagi di suatu tempat yang paling tinggi, yaitu atap yang di atas itu yang paling tinggi. Saya dibawa di situ. Dan ketika saya dibawa di tempat itu, saya melihat para algojo. Mereka mengambil orang yang mereka siksa itu, mereka pegang dan mereka memukuli dengan tali besi. Mereka memukuli dengan tali besi. Lalu orang itu berteriak, Tuhan ampuni aku. Lalu saya berkata juga, Tuhan ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka. Lalu suara saya tidak didengarkan. Lalu saya menangis. Saya tidak berhenti-henti mengatakan, Tuhan ampuni mereka, ampuni. Mengapa? Saya melihat mereka sangat disiksa di tempat itu. Ketika mereka dipukuli dengan tali besi itu, lalu para algojo tadi, mereka mengambil dan mencampakkan ke bawah orang-orang itu. Lalu mengambil orang-orang yang mereka siksa tadi, mereka campakkan ke bawah. Ketika mereka campakkan ke bawah Bapak Ibu, saya melihat, saya mendekat melihatnya. Ketika saya melihat, saya tidak melihat orang yang ada di bawah itu, tetapi yang saya lihat adalah api yang sangat ngeri sekali. Dan ketika itu saya mulai takut. Lalu ketika saya mulai takut, saya melihat lagi, saya berjalan lagi, berkeliling melihat neraka itu. Saya melihat orang di tempat itu lagi dibakar dengan hidup-hidup. Ketika mereka dibakar dengan hidup-hidup, saya mulai takut lagi. Saya berkata, Tuhan. Dan ketika itu saya berjalan lagi, berjalan dengan hati-hati. Dan saya melihat lagi seorang lelaki. Sebenarnya saya takut untuk melihatnya, tetapi saya terpaksa untuk juga melihatnya. Jenis kelaminnya dipotong dan berbagai macam. Dan ketika saya melihat, saya tutupi mata saya tidak tahu lagi berbuat bagaimana lagi. Saya sedih, saya menangis.
sekali. Dan ketika itu saya berjalan terus. Ketika saya berjalan, lalu saya melewati tempat yang saya lewati tadi. Saya kembali. Lalu saya keluar dari tempat itu, yaitu di neraka. Roh saya keluar dari tempat itu, lalu roh saya kembali di tubuh saya. Dan ketika roh saya kembali di tubuh saya merasakan panas sekali. Lalu ketika itu para malaikat itu berkata kepada saya, bersaksilah kepada mereka supaya mereka bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Demikian kesaksian saya, Bapak Ibu. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi hidup kita dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.